Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Toha ayat 123 sampai 127. Ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman taba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Tafsir ayat 123, Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya Dia memerintahkan Adam dan Iblis untuk turun ke bumi, dan hendaknya mereka menganggap setan sebagai musuh bagi mereka dan mewaspadainya, mempersiapkan kesiapan menghadapinya dan melawannya. Dan sesungguhnya Allah akan menurunkan kepada mereka kitab-kitab Allah dan mengutus para rasulnya untuk menjelaskan jalan yang lurus yang menghubungkan kepadanya dan surganya. Para rasul itu akan memperingatkan mereka dari musuh yang nyata ini. Dan kapan saja petunjuk itu datang kepada mereka, yaitu kitab-kitab dan para rasul, maka sungguh barang siapa yang mengikutinya, mengikuti perintahnya, dan menjauhi larangannya, maka sesungguhnya dia tidak akan tersesat di dunia dan akhirat serta tidak celaka di dua tempat itu. Bahkan dia dipandu menuju jalan yang lurus di dunia dan akhirat. Dia mendapatkan kebahagiaan dan rasa aman di akhirat kelak. Perasaan ketakutan dan kesedihan sudah dihapuskan darinya, tertuang dalam ayat yang lain. Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Mengikuti hidayah adalah dengan cara membenarkan berita wahyu tanpa mengcounternya dengan syubhat-syubhat, dan menaati perintah Allah melalui sikap tidak melawannya dengan nafsu syahwat. Ayat yang ke-124. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia mendapatkan penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tafsir ayat 124. Waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari kitabku yang menjadi sumber pengingat seluruh cita-cita yang tinggi, membiarkannya dengan cara berpaling darinya atau dengan sikap lebih parah dari itu, dengan cara mengingkari atau mengkufurinya. Fa inna lahu ma'isatan dongka. Maka sesungguhnya dia mendapatkan penghidupan yang sempit. Maksudnya sesungguhnya balasannya adalah kami menjadikan penghidupannya sempit lagi susah. Dan tidaklah hal itu melainkan suatu siksaan. Penghidupan yang sempit juga ditafsirkan dengan siksa kubur. Kuburannya akan dipersempit, terkepung di dalamnya, dan tersiksa sebagai balasan atas sikapnya berpaling dari peringatan Rabb-nya. Ini salah satu dalil dari ayat yang menunjukkan keberadaan siksa kubur. Ayat kedua, firman Allah, walau tara idid dolimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim. Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam
tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Al-An'am ayat 93. Ayat ketiga, firman-Nya, "Waluliqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. As-Sajdah ayat 21. Ayat keempat, firman-Nya tentang kelompok Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'asiyan. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Al-Mu'min ayat 46. Menurut ulama salaf yang menafsirkannya dengan siksa kubur saja dan membatasinya pada poin itu semata, wallahu alam, bagian yang menentukan adalah penghujung ayat ini, dan bahwa Allah menyebutkan siksa hari kiamat di akhir ayat. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa penghidupan yang sempit itu bersifat umum di dunia ini saja, semisal kesedihan, kegetiran, dan hal-hal yang menyakitkan yang menimpa orang yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, yang merupakan siksaan yang disegerakan di dunia ini, di alam barzakh dan di akhirat. Lantaran lafaznya mutlak tanpa diikat dengan sesuatu pun. Wanah suruh, dan kami akan menghimpunkannya, orang yang berpaling dari peringatan Rabb-Nya, yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maksudnya buta indera matanya, menurut pendapat yang sahih seperti firman Allah Ta'ala, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Al-Isra ayat 197. Ayat yang ke-125. Qala Rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basiro. Berkatalah dia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seseorang yang melihat?" Tafsir ayat 125. Qala, ia berkata dengan deretan kehinaan, meminta-minta, dan kepedihan serta kegoncangan batin karena kondisi ini, Robi lima hasaratani a'ma wa qad kuntu. Ya Robku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya di dunia basiro, seseorang yang melihat. Apakah yang menyebabkan diriku berubah ke keadaan yang mengerikan seperti ini? Ayat yang ke-126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Tafsir ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya dengan berpaling darinya. Wa kadzalikal yauma tungsa, dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Maksudnya dibiarkan dalam kubangan siksaan. Permintaannya dijawab dengan jawaban bahwa itu merupakan balasan amalanmu. Bentuk balasan itu disebabkan jenis perbuatan itu sendiri, sebagaimana engkau buta terhadap peringatan Rabb-Mu, tidak mau memandang dengan jelas dan melupakannya, dan melupakan bagian kewajibanmu darinya, maka Allah membutakan pandanganmu di akhirat. Engkau digiring ke neraka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Dia berpaling darimu dan melupakan keberadaanmu dalam siksaan. Ayat yang ke-127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tafsir ayat 127. Wa kadzalika, dan demikianlah dengan balasan ini kami membalas man asrofa, orang yang melampaui batas, melewati batas-batas dan melakukan perbuatan-perbuatan haram serta melampaui wilayah yang diperbolehkan baginya.
walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabbnya yang menunjukkan kepada seluruh tuntutan keimanan dengan sejelas-jelasnya lagi tegas. Allah tidaklah menganiaya dan tidak menjatuhkan hukuman bukan pada tempatnya. Akan tetapi penyebabnya adalah tindakannya melampaui batas dan tidak beriman. Wala adzabul akhirati asyaddu, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat daripada siksa dunia dengan berlipat ganda, wa abqa, dan lebih kekal karena tidak pernah berhenti. Berbeda dengan siksa dunia akan berhenti. Maka kewajiban kita adalah takut dan berwaspada dari siksa akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.